Ini maksudnya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah dari penutup yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Terima kasih. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Tujuannya tetap sama, tahan Ahok. Yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak, selesaikan izin. Imam Besar Front Pembela Islam sekaligus pihak pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama Rizik Syihab menyatakan polisi harus segera menangkap Ahok karena memiliki potensi melarikan diri. Minta supaya secepatnya Ahok dinyatakan sebagai tersangka dan selanjutnya secepatnya juga untuk segera ditahan supaya yang bersangkutan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri karena dengan jabatan dan posisinya dia punya potensi untuk melarikan diri. Kalau kita dihina, dicap minoritas, dicap benalu, macam-macam serahkan. Sabarlah, kita harus punya kesabaran. Kalau kita cuma empati nggak cukup, kita mesti ada kemurahan hati. Kita juga harus ada kerendahan hati. Baru-baru ini, Ade Armando mengunggah sebuah foto dengan keterangan bernada sindiran di laman media sosial Twitternya. Kali ini, ia tampak bernostalgia akan memori 4 tahun silam perihal Habib Rizik dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Seperti diketahui, 4 tahun lalu terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan publik dan hingga kini masih banyak diingat oleh orang-orang. Jadi kedatangan kami besok adalah untuk menuntut pembuktian. Jadi bukan lagi kami minta proses hukum, kami minta penjarakan Ahok. Sekali lagi, tangkap Ahok, penjarakan Ahok. Ya, 4 tahun lalu Habib Rizik Syihab diketahui menuntut Ahok di penjara karena dinilai telah menistakan agama Islam. Kala itu, ia pun bahkan diberitakan memimpin massa yang diklaim jumlahnya sangat banyak untuk melakukan aksi besar-besaran. Namun, namanya hidup memang tak dapat ditebak lantaran kini ketika Ahok telah bebas dan kembali menjabat posisi penting di Indonesia, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau BTP mulai Senin resmi memimpin PT Pertamina dengan menerima surat keputusan atau SK pengangkatannya menjadi Komisaris Utama Pertamina. Hal sebaliknya justru terjadi pada Rizik. Menurut Ade Armando, kini Ahok sedang berjaya, sedangkan Rizik Syihab justru terhina. Adapun hal tersebut, lantaran seperti yang kita ketahui bersama, kini Rizik menjalani sidang di pengadilan dengan beberapa kasus hukum yang menjeratnya. Ratusan pendukung Muhammad Rizik Syihab yang datang pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terpaksa dibubarkan polisi Selasa siang. Kenapa saya minta dihadirkan? Karena sidang melalui online ini terlalu tergantung pada sinyal. Sementara sinyal di sini kurang baik. Gambar tekanan terputus dan suara juga sering terputus. Mendengar apa yang disampaikan oleh yang hadir di persidangan dan ini sangat merugikan saya. Massa yang sejak pagi menunggu di depan gedung diminta bubar dengan alasan menjaga protokol kesehatan. Massa mengaku kecewa karena tidak diizinkan masuk untuk memberikan dukungan kepada mantan pimpinan FPI ini. Oleh karena itulah, dalam salah satu cuitan barunya, Ade Armando menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil.
Allah Maha Adil, ini kenangan 4 tahun lalu. Begitu cepatnya perubahan. Ahok sekarang berjaya, Rizik terhina. Tulis Ade Armando, dikutip terkini.id pada Minggu 2 Mei 2021 via Twitter. Kalau kita dihina, dicap minoritas, dicap benalu, macam-macam serakah, sabarlah, kita harus punya kesabaran. Kalau kita cuma empati nggak cukup, kita mesti ada kemurahan hati. Kita juga harus ada kerendahan hati. Maka saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Tamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusias. Yang membenci kita, yang mau menyerang kita, kita pikirkan mereka itu sama saja membiarkan dia menduduki properti kita paling berharga. Semua orang berjalan ke arah sini pun, kalau pintu yang keluar cuma ada setengah di depan, saya tetap akan berjalan menuju pintu itu. Jangan biarkan lingkungan kita mempengaruhi keyakinan kita. Selain tulisan, ia juga mengunggah sebuah foto poster lawas yang menampilkan seruan nasional aksi simpatik 55. Aksi tersebut terjadi pada 21 Februari 2017 silam. Saat berorasi di hadapan banyak peserta aksi, Rizik menyuarakan seruan pada beberapa unjuk rasa sebelumnya, yaitu penjarakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan hentikan kriminalisasi ulama. Siap bela negara, siap bela agama, siap ganyang PKI, tanya Rizik yang disambut pekikan takbir para peserta. Jadi bukan lagi kami minta proses hukum, kami minta penjarakan Ahok. Sekali lagi, tangkap Ahok, penjarakan Ahok. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedagingan. Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Kami tidak niat untuk makar, menggantikan rezim, apalagi bikin negara baru, katanya. Sebagaimana dilaporkan wartawan Hilman Handoni. Keberadaan Rizik di depan pagar gedung DPR MPR sontak membuat semangat para peserta yang sebagian besar telah berkumpul sejak pukul 07.00 WIB. Mereka bangkit berdiri dan kompak meneriakkan takbir setiap kali Rizik menyelesaikan rangkaian kalimat. Jadi kedatangan kami besok adalah untuk menuntut pembuktian. Jadi bukan lagi kami minta proses hukum, kami minta penjarakan Ahok. Sekali lagi, tangkap Ahok, penjarakan Ahok. Sehingga yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak, selesaikan izin. Maka saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Tamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusias. Kan saja memang ada beredar di media bahwa dari PA1212 telah meminta maaf kerumunan yang terjadi di Petamburan maupun di bandara. Itu silakan aja meminta maafkan kepada rakyat Indonesia lah khususnya. Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah dari penutup yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Terima kasih.